Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada Tuhan karena oleh pertolongan rohnya kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan pada sore hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Arif dan semua pimpinan gereja ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menikmati ibadah-ibadah mulai dari kemarin sore sampai saat sore hari ini, dan saya selalu merasakan hadirat Tuhan ada di antara kita. Terima kasih juga tim Praise and Worship yang sudah menolong kita untuk menyembah Tuhan. Saya kira kita juga perlu tepuk tangan untuk mereka juga ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tadi pagi saya mengatakan bahwa karena nikmatnya penyembahan ini, sebenarnya saya merasa lebih bagus lagi kalau kita nyanyi saja terus gitu saudara, sampai akhir ibadah ini. Tapi bagaimanapun juga nanti kalau ada saudara-saudara di antaranya yang sudah terbiasa untuk pulang dan ditanyai tadi ada pesan firman Tuhan apa, takutnya nggak ada pesan firman Tuhan, jadi biarlah saya nyampaikan pesan firman Tuhan. Dan sekali lagi, seperti tadi pagi saya katakan juga bahwa kami dari Gereja Sidang Jemaat Allah di seluruh Indonesia, izinkan saya mewakili mereka mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang menjadi jemaat di sini, Bethlehemers, ya, yang telah melepaskan Pastor Arif untuk menjadi ketua umum dari GSIA di Indonesia. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian Pastor Arif menjadi sangat sibuk sekali, ya, sering meninggalkan Bogor barangkali, tapi saya juga sebagai anggotanya juga sering meninggalkan rumah. Jadi akhir-akhir ini tadi saya agak bergurau dengan teman-teman, lebih sering ketemu dengan Pastor Arif daripada ketemu dengan istri saya sebenarnya. Karena kami sering bekerja bersama-sama di tempat-tempat lain. Tadi diperkenalkan saya adalah mengajar di STT, ya saya sudah mengajar sejak tahun 1986 ya Tuhan. Jadi saya ini dosen yang sudah tua di kampus, ya, tinggal menunggu. Ya, saya mengucap syukur pada Tuhan untuk panggilan Tuhan kepada saya sebagai seorang dosen, tapi juga terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan misi dan juga pekerjaan-pekerjaan pembinaan yang lain-lain. Tapi sebenarnya saya selalu katakan di mana-mana bahwa sebenarnya yang menjadi kesukacitaan saya dan keluarga saya adalah bagaimana Tuhan telah menolong keluarga besar saya, latar belakang keluarga besar saya. Nah, karena saya berasal dari satu keluarga besar, ya saya ini 9 bersaudara, saya anak ke-8, dan sebenarnya kalau hidup semua kami 10, tapi abang nomor 3 itu meninggal waktu bayi sehingga kami ber-9. Dan kami semua dibesarkan di sebuah kampung, ya sebuah kampung yang sangat kampung di Blitar, karena setelah Indonesia merdeka 50 tahun barulah listrik masuk ke kampung saya, aspal baru kami lihat pertama kali dan sebagainya. Tapi walaupun dari kampung itu ternyata Tuhan mempunyai satu cerita. Yaitu cerita berasal dari keluarga saya ini, yang saya katakan keluarga besar tadi, semuanya kami pada waktu itu adalah orang-orang yang tidak kenal Yesus Kristus. Kami bukan orang Kristen. Tapi karena kemurahan Tuhan, maka Tuhan ini kemudian menyayangi kami dan Tuhan mulai menyelamatkan keluarga saya. Ceritanya sebenarnya agak unik dan menarik, ya. Kemana-mana saya selalu mau membawakan cerita itu karena saya merasa bahwa itu seperti pesan Tuhan untuk diceritakan kepada semua orang yang saya jumpai supaya melihat bagaimana Tuhan berkarya. Dari cerita ini bukan cerita mengenai kami, tapi cerita mengenai apa karya Tuhan dalam kehidupan kami. Jadi karena ayah saya adalah seorang yang diberkati Tuhan, ya, walaupun bukan anak Tuhan, tapi sehingga dia mempunyai rumah yang besar, pekarangan yang besar, lalu anaknya banyak gitu. Nah, ibu saya juga membuka toko yang dipakai untuk menjual bahan-bahan mentah makanan supaya dibeli oleh warung-warung di kampung itu untuk mereka masak gitu. Sehingga akhirnya ibu juga sibuk, ya. Tapi suatu kali dan biasanya ibu itu selalu memerlukan bantuan dari ibu-ibu tetangga untuk menolong mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, ya seperti cuci piring, masak, lalu cuci pakaian, ngepel dan sebagainya. Satu kali tidak ada ibu-ibu yang bisa membantu sama sekali. Aduh, ibu saya jadi bingung. Lalu kemudian akhirnya bagaimana? Ibu saya pikir-pikir dan cari orang yang ada di kampung yang bisa membantu. Dia hanya menemukan seorang anak remaja putri yang kira-kira umurnya 13-14 tahun lah kira-kira. Dan kemudian anak remaja putri itu enggak lulus SD. Tapi kemudian remaja putri di-approach oleh ibu saya dan dia mau. Lalu dia dilatih oleh ibu saya untuk mengerjakan pekerjaan tadi. Lalu dia rupanya bekerja dengan baik dan bahkan wah bagus sekali sehingga rajin. Lalu akhirnya siang selesai.
Dan oleh karena dia adalah seorang anak yang tidak punya, maksudnya bukan ibu rumah tangga, maka akhirnya bahkan dia bisa juga tinggal di rumah saya sampai malam gitu. Di rumah saya besar, ada banyak kasur, ya, jadi dia bisa tinggal. Dan akhirnya dia menginap juga di rumah kami, lalu membantu begitu. Lalu kemudian dia mulai melihat satu kebiasaan yang ada dalam rumah saya pada zaman itu, di mana kakak-kakak saya ya, yang nomor 1, nomor 2 itu punya anak-anak kecil. Pada waktu malam selalu mereka menidurkan anak-anaknya dengan cerita-cerita rakyat ya. Seperti Kancil mencuri, apa itu ya? Kancil mencuri timun ya. Lalu kemudian Sang Kuryang, lalu kemudian Malin Kundang, lalu macam-macam cerita rakyat gitu ceritakan. Sehingga kemudian mereka tidur. Lalu kemudian anak ini yang ikut membantu rumah tangga orang tua saya ini adalah anak gereja. Ya, jadi dia Kristen. Di kampung saya kebetulan ada satu gereja dan satu-satunya gereja itu kebetulan GSCA gitu saudara ya. Jadi GSCA cinta kepada kampung saya sehingga ada GSCA ya. Lalu kemudian anak ini hidup di gereja tersebut yang pendetanya itu sangat misioner. Sehingga pendetanya selalu mengajar dan mengkhotbahkan khotbah-khotbah yang kita harus mengasihi orang-orang yang terhilang dan kita punya tanggung jawab untuk menolong mereka dan sebagainya. Apa saja yang bisa kita lakukan, coba perkenalkan Yesus kepada mereka. Anak ini walaupun tidak lulus SD, tapi terobsesi oleh khotbah-khotbah itu, akhirnya dia pikir dengan cara bagaimana saya. Lalu dia melihat ini satu peluang, oke. Lalu kemudian dia menawarkan diri kepada kakak saya yang paling tua ya. Lalu kemudian dia mengatakan, Ibu boleh saya bantu untuk menidurkan anak-anak? Kakak saya katakan, wah senang sekali ya. Kamu boleh menidurkan anak-anak dan kasih cerita ya, cerita-cerita rakyat tadi. Tapi satu kali dia sedang berpikir-pikir kapan ya saya mau cerita tentang Yesus. Lalu dia mulai beranikan diri ketika dia menidurkan keponakan saya yang paling besar, waktu itu umur 8 tahun. Dia mulai coba ceritakan Yesus dan dipresentasikan Yesus itu orang yang baik hati, suka menolong, suka menyembuhkan, suka menghibur dan sebagainya. Lalu karena keponakan saya ini mendengar cerita Yesus baik hati itu dan cerita Yesus itu sangat menarik, akhirnya dia mengatakan, Mbak, saya nanti kalau Mbak pergi ke gereja saya ikut gitu. Ya taunya dia ke gereja saja, anak itu masih ke sekolah minggu gitu. Tapi kemudian mbaknya bilang, aduh, janganlah. Saya nggak berani, kamu mesti kalau memang mau ikut mesti izin mamamu dulu gitu. Anak ini tanpa tunggu lama dia langsung lari kepada mamahnya dan katakan, Ma, saya mau ikut Mbak nanti ke gereja itu pada hari Minggu. Gimana Ma, boleh? Kakak saya, saudara-saudara, tanpa pikir panjang dia katakan, ya sudah sana ikut gitu. Waktu kakak saya nanti akhirnya keluarga besar saya memang jadi anak Tuhan semuanya. Lalu nanti kakak saya waktu jadi anak Tuhan saya tanyain, kenapa waktu itu diizinkan? Dia bilang begini, kamu nggak tahu ya, saya kakakmu ditinggalkan oleh kakak iparmu ya, yang laki-laki itu. Kemana dia nggak tahu, dia pergi. Dan saya ngurus 3 anak itu susah. Jadi kalau 1 bisa dibawa orang itu enak loh, tinggal 2 gitu. Jadi dia rasa bilang gitu. Jadi akhirnya ya sudah dia lepas begitu saja dan dia pikir gini, sudahlah di sana kan paling cuma 1 jam, nanti waktu pulang saya juga tetap saja pagari imannya dia dan sebagainya. Tapi rupanya saudara yang terjadi setelah keponakan saya pulang dari sekolah minggu karena cerita guru itu sangat menarik, lalu dia akhirnya kumpulkan 2 adiknya dengan keponakan-keponakan saya yang lain, sepupu-sepupunya dikumpulkan di rumah saya. Wah itu. Jadi lalu dia ceritakan cerita Yesus yang didengarkan dari sekolah minggu tadi. Jadi di rumah orang yang bukan Kristen ada sekolah minggu di sana. Lalu akhirnya satu demi satu keponakan saya ini pikir gini, aduh cerita Yesus ini bagus sekali. Tapi yang cerita kok bukan tukang cerita, maksudnya tukang cerita adalah guru sekolah minggu. Aduh masing-masing kemudian tertarik, satu demi satu. Akhirnya dalam kurun waktu 2 tahun seluruh keponakan saya dibabat jadi anak sekolah minggu di kampung itu. Luar biasa Tuhan itu bekerja ya. Jadi akhirnya ya senang sekali dengan itu kan. Kita seluruh keponakan datang sana. Saya pernah ingat di sekolah minggu dulu, saya pernah ngajar sekolah minggu, lalu ada nyanyian yang dinyanyikan. 1 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu.
pergi sekolah minggu 3. Habis 3, 4. Habis 4, 5. Teruskan itu. Nanti kebaktian kita nggak selesai ya. Nah sebenarnya waktu nyanyian itu mulai dinyanyikan dan saya diajari. Saya pikir-pikir siapa pengarang nyanyian ini? Ini sebenarnya seperti cerita keponakan-keponakan saya itu. Satu. Tanpa tahu semua dikuras habis jadi anak-anak Tuhan. Lalu setelah keponakan-keponakan saya semua jadi anak Tuhan, nah barulah Tuhan kemudian mengerjakan kami-kami yang sudah mulai dewasa ya. Saya dan bersaudara itu. Nah kalau orang sudah besar itu agak sulit ya dipindahkan kepercayaannya. Ya seperti pohon yang sudah tertanam, kalau sudah besar dipindahkan risiko kematiannya tinggi. Tuhan juga tahu mengenai itu. Tapi kalau masih kecil-kecil gampang dipindahkan. Karena itu cobalah dekati anak-anaknya. Biar anak-anak banyak dibawa kepada Tuhan. Amin. Karena mereka. Tapi yang sudah besar, tapi Tuhan tetap bekerja melalui mereka karena yang pembantu tadi kemudian sudah pergi dan kemudian dia kerja di kota. Saya nggak tahu kemana dia pergi, sampai sekarang saya nggak pernah berjumpa dia. Waduh, kalau saya berjumpa saya mengucapkan terima kasih kepada dia. Karena Injil masuk dalam keluarga saya melalui orang itu. Ya. Tapi kemudian keponakan-keponakan saya ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi kami. Dan gara-gara anak-anak ini dipakai oleh Tuhan, misalnya salah satunya mereka menjadi orang-orang yang baik. Anak-anak yang baik pada waktu jadi anak Tuhan itu. Ya, salah satu contoh misalnya keponakan saya itu yang paling besar itu biasanya kalau lagi marah-marahan dengan saya itu biasanya saya pukul gitu. Lalu dia ganti pukul saya gitu. Ya, jadi kami di rumah itu memang kalau orang anaknya banyak rame seluruhnya. Jadi pukul-pukul. Tapi pada waktu dia jadi anak sekolah minggu, dengar cerita Yesus, waktu saya pukul pipi kirinya, lalu dia bilang, Om pipi kanannya belum dipukul Om. Saya pikir-pikir kenapa kok dia ngomong gitu. Rupanya nanti waktu saya jadi Kristen, saya baru tahu Tuhan Yesus mengajarkan apabila orang memukul pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Lalu anak kecil diterimanya secara literal saja. Jadi akhirnya, tapi tindakan dia seperti itu menarik perhatian saya. Kok dia jadi sabar begini ya? Kok berubah jadi baik begini ya? Dan yang lain-lain juga menjadi baik-baik lah. Saya nggak usah ceritakan kecil-kecilnya. Jadi menarik perhatian kami. Lalu akhirnya ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Masing-masing kami itu mengalami krisis. Dan akhirnya setelah 3 tahun salah satu di antara kami kemudian tumbang jadi anak Tuhan karena krisis ditolong oleh Tuhan. Lalu kemudian 4 tahun kemudian ada salah satu kakak saya yang sangat setia itu 5 kali sehari itu ya makan. itu akhirnya jatuh juga, akhirnya dia jadi anak Tuhan. Terus begitu 3 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, akhirnya dalam kurun waktu 35 tahun seluruh keluarga saya jadi anak-anak Tuhan. Jadi 37 tahun lengkapnya semua jadi anak-anak Tuhan. Kisah ini, ayo Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kok rasanya Tuhan Yesus mengasihi keluarga saya terlalu mengasihi. Dan saya percaya dia juga mengasihi keluarga saudara-saudara sekalian. Mengasihi keluarga-keluarga yang belum diselamatkan dan sebagainya. Jadi dari cerita ini saya harapkan kita bisa memikirkan satu tema yang saya sharingkan ini. Yaitu hati Tuhan dan aksi misi. Ya. Hati Tuhan itu seperti apa sih dan aksi misi seperti apa. Hati Tuhan itu biasanya akan terungkap dari ucapan Tuhan. Sehingga perlu kita akan mendengar apa sih Yesus mengatakan pada waktu dia itu sebenarnya ada di surga dan dia tidak kekurangan kemuliaan, dia disembah oleh malaikat pagi, siang, sore, malam. Tapi kok mau-maunya dia tahu turun ke dunia itu loh. Untuk apa gitu? Ada banyak yang bisa dilakukan waktu dia turun ke dunia, tapi dengan jelas di dalam Injil Lukas dia mengatakan bahwa dia datang ke dunia itu, anak manusia datang ke dunia untuk apa saudara? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kurang jelas apa ayat ini bagi kita? Sangat jelas. Inilah tujuan utama. Yesus capek-capek, Yesus sengsara-sengsara, turun dari surga ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan bagi keluarga kami, ini adalah ucapan syukur yang luar biasa. Sebab bagaimana mungkin kami dulu itu selalu membayangkan, satu kali kalau kami mati, kami mesti masuk ke dalam
penghukuman yang kekal, api neraka yang luar biasa. Tetapi oleh karena Yesus mau mencari dan menyelamatkan yang hilang dalam keluarga kami, satu selama 37 tahun. Akhirnya kami semua jadi anak-anak Tuhan. Kemarin dulu kami baru reuni, yang datang kira-kira 70 sekian. Dan kalau kami mulai hitung-hitung yang masih hidup berapa, kira-kira 125 atau 130. Ya, saya mengatakan atau karena hampir tiap bulan tambah-tambah terus. Lalu akhirnya kami hitung juga yang sudah meninggal berapa, kira-kira ada 150 dari semua keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi itu karena Yesus. Katakan datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu sebabnya pada waktu dia mau naik ke surga, lalu dia pikir bagaimana misi ini akan dapat diteruskan. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lalu dia akan akhirnya mengumpulkan sejumlah orang. Dan orang-orang itu disebut sebagai jemaatnya, disebut sebagai gerejanya. Dan untuk apa dia mendirikan gereja itu? Untuk apa dia membangun jemaat? Untuk apa dia kumpulkan orang yang disebut jemaatnya itu? Dia mengatakan ini kepada mereka, pergilah kamu dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu ternyata tujuannya dia menciptakan jemaat, menciptakan gereja. Tujuannya adalah supaya kita pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Dan kemudian membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan bagi orang-orang yang menjalankan perintah amanat agung ini, maka Tuhan mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu yang menjalankan ini senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gereja yang menjalankan amanat agung akan disertai Tuhan sampai akhir zaman. Saudara-saudara, tadi saya cerita mengenai orang yang membuat ini. Membuat, apa yang namanya, mimbar. Pada waktu dia bikin mimbar itu pertama kali, menurut saudara, dia tahu nggak pada waktu dia bikin mimbar ini, kira-kira dia bayangkan nanti kalau sudah jadi, mau jadi apa? Dipakai untuk apa? Dipakai untuk khotbah, dipakai untuk pimpin pujian, atau dipakai untuk ceramah. Betul kan? Lalu saya bertanya, kalau seandainya mimbar ini saya pakai untuk taruh, apa ya, mie atau apa, ya Indomie, Sarimi dan semua mie itu, lalu kita pakai untuk jualan itu, bisa nggak? Bisa. Saya pakai untuk taruh pakaian kotor, bisa nggak? Bisa. Kalau saya pakai ini untuk taruh, mohon maaf, kotoran sapi gitu misalnya, bisa juga. Tapi pada waktu kita lakukan itu, lalu yang membuat ini datang, lalu dia akan mengatakan, saya buat ini bukan untuk itu. Saya buat ini bukan untuk itu, tapi untuk khotbah. Saya pikir-pikir, kalau gereja tidak menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, Tuhan akan berkata kepada gereja, saya buat gereja bukan untuk yang lain ini. Saya buat gereja untuk menjalankan amanat agung itu. Jadi karena itu gereja harus menjalankan amanat agung. Dan saya bersyukur pada Tuhan, murid-murid Tuhan yang dikaruniai amanat agung itu doing well, saudara. Melakukan amanat ini dengan bagus, luar biasa. Coba kita lihat sekarang sebentar mengenai statistik. Bagaimana orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu sekarang jumlahnya berapa di seluruh dunia. Menurut statistik dikatakan sepertiga penduduk dunia sekarang itu adalah orang-orang yang percaya pada Yesus. Kalau penduduk dunia sekarang adalah 8,1 miliar, saya baru cek kemarin dulu itu 8,1 berapa gitu. Itu berarti 2,7 miliar penduduk dunia ini sekarang adalah orang-orang yang percaya Yesus dan menyembah Yesus. Sekarang kita di sini ada berapa? 700, 900, 1000 barangkali. Dan kita ini sebenarnya hari ini sedang menjadi bagian dari 2,7 miliar di dunia yang sedang menyembah kepada Tuhan. Luar biasa, itu jemaat Tuhan di muka bumi. Tapi kalau kita tanya-tanya, sebenarnya 2,7 miliar ini sebenarnya dahulunya berasal dari berapa sih? Klik, maka ternyata hanya berasal dari kira-kira 120 orang kata firman Tuhan. Jadi kan gereja berarti menjalankan tugas dengan sangat bagus kan? Hanya berasal dari 120 orang, akhirnya bisa berkembang menjadi 2,7 miliar sekarang. Lalu kemudian kalau ditanyakan itu 27 miliar kalau dibandingkan dengan 120 itu berapa kali lipat? Itu kelipatannya luar biasa. 22,5 juta kali.
telah berkembang luar biasa. Dengan tidak menghitung orang-orang Kristen yang sudah meninggal yang lalu itu. Hanya yang masih hidup sekarang aja. 22 kali loh. Luar biasa loh gereja ini. Jadi kemudian pada awalnya kalau ditanya kira-kira berapa orang sih di antara 120 orang yang hidup pada awal-awal itu. Penduduk dunia waktu itu berapa klik? Maka ada kira-kira 190 juta penduduk dunia waktu jemaat mula-mula ada. Itu berarti hanya ada satu pengikut Yesus di antara 1,6 juta penduduk dunia pada abad pertama. Tapi kalau sekarang, klik, muncullah satu di antara 3 orang di dunia ini adalah orang yang percaya Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa. Prestasi. Jadi kalau secara rata-rata itu, mestinya kalau kita ada di terminal gitu, 1, 2, 3, satu anak Tuhan gitu. Di pasar, 1, 2, 3 anak Tuhan. Di kota-kota yang anak-anak Tuhannya memang sepertiga, begitu cara menghitungnya. Tapi pergi ke tempat-tempat tertentu yang anak Tuhannya cuma sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, belum satu anak Tuhan. Ada juga anak Tuhan yang banyak berkumpul saja di situ. Dan tidak memperhatikan mereka yang jumlahnya banyak itu. Dan moga-moga Tuhan tolong kita. Jadi pertanyaan saya dengan perubahan statistik yang seperti ini, bagaimana sih itu bisa terjadi? Itu yang perlu kita tanyakan. Dan ternyata kalau kita baca Alkitab, saya kira ada jawaban yang sangat konkret. 2 sebab. Yang pertama, karena ada karya Roh Kudus dan ada peran orang percaya. Kalau bukan Roh Kudus nggak bisa. Tapi Roh Kudus memakai orang-orang percaya. Udahlah, yang Roh Kudus tidak perlu kita pelajari. Karena itu adalah bagiannya Roh Kudus. Tapi kita mau belajar, kalau begitu peran saya apa? Dalam kerjasama dengan Roh Kudus. Dalam sejarah gereja itu perannya apa sih sebenarnya? Rasul Paulus memberikan suatu rangkaian ayat firman Tuhan yang ditujukan kepada anak mentinya, yaitu Timotius. Dan pada waktu dia menyampaikan pesan itu, saya lihat di situ sebenarnya ada pola ini, peran anak Tuhan. Perang orang percaya dalam kaitan dengan pelipat kali gandaan orang-orang yang percaya pada Tuhan. Di 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 2 dan bahkan sampai 7 dikatakan begini kira-kira. Pertama-tama, saudara nanti bisa memperhatikan bagian-bagian ayat yang tidak ditulis dengan warna putih itu. Karena itu mau di-highlight. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita diminta untuk hidup dalam kesalehan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang apa saudara? Menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Kalau saudara pernah mendengar ada orang mengatakan Tuhan menetapkan orang-orang tertentu masuk neraka, kayaknya nggak cocok dengan firman ini. Tuhan maunya semua orang diselamatkan. Ini maunya Tuhan. Dan kemudian memperoleh pengetahuan dalam kebenaran. Karena Allah itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu adalah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah Rasul Paulus mengatakan, aku seharusnya dia mengatakan kita telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan dalam kebenaran. Kalau kita melihat firman Tuhan tadi, ada satu penekanan yang luar biasa menurut saya. Dikatakan di sana hanya ada Allah, satu Allah. Allah itu Esa. Jadi kalau ada apapun atau siapapun yang mengaku Allah, rupanya itu Allah gadungan, Allah yang salah. Dan menariknya, di antara Allah dan manusia itu hanya ada satu perantara. Perantaranya namanya manusia, Yesus Kristus. Jadi kalau di dunia ini ada manusia-manusia yang mengatakan aku juru selamat, aku guru selamat, semuanya bohong. Yang benar hanya satu. Benar? Hanya satu. Siapa itu? Manusia Yesus Kristus. Dan kalau saudara-saudara, obatnya untuk semua keselamatan manusia di dunia ini hanya satu perantara. Itu kan seperti halnya kalau misalnya penyakit yang paling repot paling nggak bisa disembuhkan sekarang itu apa? Sebut saja kanker misalnya.
Lalu tahu-tahu ditemukan obat kanker yang betul-betul bisa menyembuhkan orang yang penyakit kanker. Saya kira kalau kita mendapatkan itu lalu kita mengetahui saudara kita sedang mengalami sakit kanker, pasti kita akan membawa itu kepada saudara kita itu dan katakan, inilah satu-satunya obat. Inilah satu-satunya obat. Dan itu sebabnya tadi firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu menjadi pemberita dan kamu hidup dalam kesalehan dan kehormatan. Artinya apa? Klik. Kita harus membuahkan buah hidup kebajikan, menjadi kesaksian yang baik kepada orang-orang. Sehingga akhirnya mereka akan bertanya, ada apa dalam kekristenan? Kok mereka jadi baik? Dan itu adalah pertanyaan saya, pertanyaan keluarga saya waktu kami jadi Kristen. Sebelum kami jadi Kristen. Karena di kampung kami ada sebuah jemaat. Dan jemaat itu orangnya baik-baik kepada kami. Saudara tadi mendengar keponakan saya yang berubah jadi baik. Dan itu yang kami amati. Kok ketika orang jadi Kristen, kok dia jadi baik ya gitu. Saya juga heran kalau ada orang jadi Kristen, kok orang jadi jahat. Itu Kristen apa ya gitu, saya nggak tahu. Tapi kalau di kampung saya, yang jadi Kristen jadi baik gitu. Dan itu betul-betul membuat kami bertanya. Mama saya sendiri, sebelum dia jadi Kristen, kami sudah jadi Kristen sebagian. Lalu mama katakan, dari dulu saya lihat orang-orang Kristen tuh baik-baik. Waduh, hati saya senang sekali mendengar itu, terhibur. Karena itu membuat pancingan. Kok bisa berubah jadi baik? Kenapa? Lalu nanti kami akhirnya menjadi tahu. Karena kami diselamatkan bukan karena perbuatan. Tapi dihadiahi keselamatan secara gratis oleh Tuhan. Dan untuk membalas gratisnya hadiah itu, kalau saudara-saudara misalnya diberi hadiah oleh orang 1.000 triliun. Misalnya, maka saudara akan melihat orang itu baik sekali kan, tanpa berbuat apa-apa. Malah kalau perlu saya katakan, saudara berbuat jahat kepada orang itu, tapi orang itu mengatakan, saya ampuni kejahatanmu, saya beri kamu 1.000 triliun. Itu namanya anugerah. Dan kalau kita diberi 1.000 triliun, kenapa kok keselamatan itu tidak bisa dibayar? Karena 1.000 triliun tidak bisa kita bayar. Penghasilan saudara 1 bulan berapa sih? Sampai mati juga nggak akan bisa bayar. Karena jadi anugerah itu gratis bukan karena murahan. Karena terlalu mahal. Maka akhirnya dihadiahkan cuma-cuma kepada kita. Nah kalau kita mendapatkan hadiah 1.000 triliun dibandingkan kalau kita diberi hadiah 100 juta. Barangkali waktu kita dikasih hadiah 100 juta, waktu kita keluarkan 10 juta aja terlalu besar. Tapi kalau kita dihadiahi 1.000 triliun, maka pada waktu kita keluarkan untuk menolong orang 1 triliun nggak terlalu besar. Itu sebabnya kemurahan hati orang Kristen harus kelihatan oleh orang-orang lain. Dan itu menjadi daya tarik untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Akhirnya bertanya kenapa dalam kekristenan kok bisa seperti itu. Ya saya juga bahkan katakan bahwa pada abad pertama dulu orang-orang yang belum percaya pada Tuhan itu banyak sekali. Tapi kemudian perkembangan orang yang menjadi percaya itu cepat sekali. Dari kira-kira 120 orang, bertambah 3.000, bertambah 5.000, bertambah kira-kira satu provinsi, kemudian satu negara, kemudian negara-negara lain, sampai ke 3 benua. Kok cepat sekali kenapa? Seorang bapak gereja nama Eusebius mengatakan, karena orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, satu dengan yang lain ngomong, dan membicarakan anak-anak Tuhan itu, mereka mengatakan, behold, how they love one another. Gitu. Perhatikan mereka itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Lalu diteruskan dengan mengatakan, and their love overflow to us. Dan kasih mereka membanjiri kita. Jadi karena itu mereka sudah menyaksikan sejak mula-mula. Ternyata orang Kristen itu adalah orang-orang yang baik hati itu. Akhirnya menjadi berkat. Tapi kemudian kita juga perlu menceritakan bagaimana Tuhan selalu menolong hidup kita. Dan kesaksian-kesaksian kita akhirnya menjadi pertolongan pada waktu orang itu mengalami krisis. Mereka ingat Tuhan Yesus telah menolong saudaraku itu. Tuhan Yesus juga bisa menolong aku. Jadi dengan kata dan perbuatan akhirnya kita jadi berkat. Jadi sebenarnya mula-mula kan kekristenan itu dimulai di satu kota kecil loh, namanya Yerusalem. Klik ya. Lalu oleh pekerjaan Tuhan itu dibawa kepada benua-benua di Asia, Afrika, lalu kemudian ke Eropa. Lalu orang-orang di Eropa sana pada abad-abad belasan 13, 15 datang ke Indonesia, klik, sehingga
firman Tuhan nyampe di sini. Di Indonesia juga masuk ke satu provinsi namanya Jawa Timur. Dan dari Jawa Timur akhirnya juga masuk ke dan akhirnya ada Gatot Budiono di sini. Karena ada orang Kristen yang ngomong dan hidupnya menjadi berkat. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan tidak hanya itu saja. Tuhan Yesus, Paulus mengatakan naikkanlah juga doa-doa permohonan dan syafaat. Klik, naikkanlah doa-doa permohonan, doa dan syafaat. Kenapa kok doa syafaat? Doa syafaat itu doa yang mendoakan orang yang seperti mau mengalami penderitaan atau sedang mengalami penderitaan, mengalami ketakutan yang luar biasa, sehingga akhirnya kita seperti memasukkan diri kita kepada mereka. Dan kalau saya jadi, aku mau itu akan tidak mencapai, tidak sampai terjadi gitu. Jadi mau melepaskan mereka dari api itu. Itu doa syafaat. Nah, saudara-saudara, karena kami itu mengetahui, diajarkan oleh guru kami bahwa pada waktu manusia nanti mati itu, maka manusia akan menghadapi neraka yang luas. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan bersama-sama dengan Tuhan seperti Lazarus bersama-sama dengan Abraham itu. Dan di dalam cerita itu diceritakan bahwa Lazarus dan Abraham melihat orang kaya itu yang tidak percaya pada Tuhan dan melawan kepada Tuhan ada di neraka. Mereka kesakitan dan mereka kekiringan luar biasa sampai mengatakan, tolong berikan seteguk air saja kepada saya supaya dapat membasahi tenggorokan saya. Abraham katakan, di antara kami dan kamu ada jurang yang tak terduga dalamnya. Jadi kami tidak bisa melakukan itu. Waktu cerita itu diceritakan kepada saya, waktu saya remaja, air mata saya menangis. Karena kakak-kakak saya belum kenal Tuhan. Ayah ibu saya belum kenal Tuhan. Sehingga itu membawa saya untuk berdoa bagi mereka. Tanpa saya sadari oleh pertolongan Roh Kudus, saya berdoa kepada Tuhan setiap malam. Setiap malam, Tuhan selamatkan. Saya tidak mau seperti Abraham melihat ayah saya, kakak-kakak saya di neraka. Tuhan selamatkan. Saya sudah berdoa 8 tahun, Tuhan belum jawab. Sampai saya agak frustrasi dan saya katakan, tiap doa malam hari, Tuhan, kalau Engkau tidak mau menyelamatkan mereka jauh hari sebelum mereka mati, ya sudahlah Tuhan, kalau andai kata Engkau datang kedua kali, nanti malam jam 12 kurang 5 menit. Selamatkan ayah saya, selamatkan kakak saya. Saya sampai berdoa begitu. Dan bagi orang-orang mungkin doa ini konyol atau lucu. Tapi itu keluar dari hati saya yang kasihan dengan orang tua saya. Dan doa yang seperti itu kami doakan terus. Nanti pada waktu seluruh keluarga saya akhirnya setelah 37 tahun tadi jadi anak-anak Tuhan. Kami ada reuni, lalu kami saling cerita. Saudara, ternyata tanpa kami pahami, waktu satu diselamatkan, ternyata dia digerakkan oleh Tuhan untuk berdoa bagi sisanya setiap malam. 2 diselamatkan, ternyata 2 berdoa untuk sisanya setiap malam. Sehingga ketika hampir semua tinggal abang saya nomor 3 yang belum diselamatkan. Saya tahu hari itu seluruh keluarga kami sedang mendoakan 1 orang ini. Dan 1 orang ini walaupun sulit diselamatkan. Tapi pada akhirnya imannya jebol juga pada tahun 2002. 2002 yang lalu dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kemudian tahun 2007 setelah kongres saya dapat kabar kakak saya itu meninggal dunia. Dia dipanggil terakhir, pulang pertama. Enak banget saudara ya. Kami yang dipanggil dari pertama-tama belum pulang-pulang. Tapi kakak saya menikmati, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Dan akhirnya semuanya diselamatkan. Saya dengan ini teringat satu cerita. Di mana ada suatu KKR terjadi 200-an, 300-an tahun yang lalu katanya di Inggris. Suatu KKR terjadi luar biasa sehingga jemaat yang mengikuti ibadah itu betul-betul digerakkan oleh Tuhan untuk terlibat dalam melayani Tuhan. Tapi ada seorang sederhana umur belasan tahun, hampir 20 tahun, orang perempuan. Lalu kemudian dia ikut itu, lalu kemudian dia katakan, saya juga mau terlibat melayani Tuhan. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya bicara di depan orang nggak bisa, saya berdiri di depan orang grogi, saya lakukan ini, itu nggak bisa.
Lalu dia akhirnya lari kepada penginjil itu, kebetulan penginjilnya belum pulang. Lalu dia tanya, Pak, apa yang bisa saya lakukan? Penginjil coba wawancara pada dia, penginjil itu juga repot, gak temukan apa-apa pada dia. Akhirnya penginjil dapat hikmah dari Tuhan. Udah kamu pulang saja sana, coba ambil buku bergaris, lalu kemudian datang ke sini bawa pensil dan bawa penggaris. Lalu kemudian coba kamu bikin kolom 4. Kolom yang pertama kecil-kecil saja, lalu kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Kolom pertama nanti kamu tulis nomor, kolom kedua nama, kolom 3 tanggal, kolom keempat tanggal. Lalu apa Pak yang saya perlu lakukan? Tulis nomor 1, sebut nama orang yang belum percaya, taruh di situ. Lalu di tanggal yang kolom ketiga kamu tulis, mulai kapan kamu doakan? Kolom keempat tanggal, kapan dia akhirnya percaya kepada Tuhan. Lalu dia mulai setia melakukan itu. Sebelum umur 20 tahun. Lakukan itu terus. Dia makin tua, sampai umurnya 60 sekian. Dan setelah umur 60 sekian, dia meninggal dunia. Waktu 60 sekian dia meninggal dunia. Tahu-tahu ditemukan oleh orang di bawah tempat tidurnya itu. Ada satu buku kumal. Dan buku kumal dibuka oleh mereka. Tidak diketahui nih. Dibuka, ternyata adanya daftar nama. Dan ketika buka lembar-lembar itu sampai lembar terakhir, dicatat angkanya 2.450 nama telah didoakan oleh orang yang sederhana ini. Ini adalah orang yang ikut terlibat dalam misi. Tidak bisa melakukan apa-apa dengan kata-kata, tapi dia bisa berdoa kepada Tuhan dengan doa syafaat. Dan yang terakhir, Jemaat Filipi akan menjadi contoh bagi kita. Kadang-kadang ada orang-orang yang sedang ada berjuang di lapangan sana memenangkan jiwa-jiwa. Ada rombongannya Paulus dan teman-temannya sedang menangkan jiwa-jiwa. Jemaat Filipi adalah jemaat yang tinggal di kota yang tidak terlalu kaya. Tapi waktu itu Paulus sedang melakukan pelayanan ke Tesalonika, kota yang potensinya kekayaannya luar biasa, tapi belum dimenangkan bagi Tuhan. Dan perlu biaya di kota itu. Maka jemaat Filipi menyumbang bantuan. Sehingga Paulus pada waktu dia ada di pemenjaraan atau penahanan di Roma barangkali, dia kemudian menulis ucapan terima kasih kepada jemaat Filipi. Mengingat apa yang mereka lakukan 9 tahun yang lalu waktu dia merintis jemaat di Tesalonika. Tulisan itu dicatat dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-16. Filipi 4 ayat 16 katakan, karena di Tesalonika pun kamu 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jemaat yang sederhana, menolong rombongan yang sedang merintis di kota yang kaya, tapi belum ada anak Tuhan sama sekali. Tetapi yang utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Lalu setelah begitu, Paulus ngomong sebagai penutup di ayat yang ke-19, maka Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika jemaat yang sederhana mau terlibat dalam misi dengan keuangannya, janji ini menjadi janji yang bisa dipegang oleh orang-orang yang mau terlibat dalam misi seperti itu. Kiranya Tuhan akan tolong kita juga memberikan mission giving sebagai perwujudan jemaat mula-mula sampai jemaat sekarang beserta dalam menciptakan perubahan dunia. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku sore hari ini saya sharing untuk menunjukkan kepada saudara, untuk terlibat dalam misi Tuhan itu sebenarnya enggak susah. Anak yang enggak lulus SD,
juga bisa menjadi pelaku misi Tuhan. Jemaat di kota yang miskin juga bisa menjadi pelaku dari misi Tuhan. Keluarga saya tanpa menyadari terlibat dalam doa buat yang belum selamatkan. Kalau saudara-saudara adalah orang-orang yang mau menaikkan nyanyian ini bukan hanya sekedar keindahan nyanyian, tapi sebagai doa kepada Tuhan. Saya undang saudara akan berdiri menyanyikannya di hadapan Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasih.